Juara! Gila, euforia Persib Bandung jadi yang terbaik tuh masih kerasa banget sampai sekarang. Tapi kamu tahu nggak, di balik semua perayaan itu, ada satu langkah raksasa yang lagi disiapin. Sebuah langkah yang bakal mengubah Persib selamanya. Bukan cuma di lapangan, tapi juga di dunia bisnis. Coba deh, kamu bayangin sejenak. Selama ini kan kita dukung dari tribun, teriak-teriak, nyanyi bareng. Tapi, gimana kalau kamu bisa lebih dari itu? Bukan lagi cuma jadi supporter, tapi benar-benar jadi salah satu pemilik Maung Bandung. Wah, kayak mimpi ya kedengarannya. Tapi ternyata, mimpi itu sebentar lagi bisa jadi nyata. Oke, penasaran kan? Nah, di Raka Pradita Channel ini, kita bakal bongkar tuntas rencana super besar Persib buat melantai di bursa saham. Apaan tuh artinya? Dan yang paling penting, apa untungnya buat kita, para boboto? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, sekarang kita masuk ke era baru Persib. Setelah berhasil ngangkat piala, manajemen sadar untuk jadi klub yang benar-benar modern dan disegani di level dunia, trofi di lemari aja tuh ternyata belum cukup. Mereka butuh sebuah lompatan besar. Dan lompatan besar itu adalah IPO. Yap, kamu nggak salah dengar. Persib Bandung lagi siap-siap buat melakukan initial public offering. Ini bukan berita kaleng-kaleng ya. Ini adalah sebuah langkah yang bakal bawa klub ke level profesionalisme yang sama sekali beda dari sebelumnya. Oke, dengar kata IPO mungkin kedengarannya agak ribet dan asing gitu ya buat sebagian dari kita. Tapi tenang. Kita bakal bikin ini jadi sesederhana mungkin biar semua paham. Jadi, secara teknisnya nih, IPO atau Initial Public Offering itu adalah momen di mana sebuah perusahaan, nah dalam kasus ini klub kesayangan kita, untuk pertama kalinya ngejual sebagian kue kepemilikannya ke masyarakat luas lewat pasar saham. Nah, sekarang lupain dulu deh istilah-istilah yang bikin pusing tadi. Coba kita pahami konsep ini pakai perumpamaan yang jauh lebih gampang kita ngertiin. Gini deh, anggap aja ini kayak patungan rame-rame. Pertama, klub bilang, kita butuh dana gede banget nih buat bikin fasilitas canggih, beli pemain top, sama ngembangin bibit-bibit muda. Kedua, buat dapat duitnya, klub menjual potongan-potongan kue kepemilikan yang namanya saham. Ketiga, nah disinilah kita masuk. Kita semua, para supporter bisa beli potongan kue itu. Dan yang paling keren, pas kita udah beli sahamnya, kita resmi jadi bagian dari pemilik Persib. Simpel banget kan? Dan ini poinnya, seperti kata CEO Persib, Pak Glenn Sugita, tujuan utamanya adalah supaya klub makin sehat secara manajemen dan bisnis. Jadi ini bukan cuma soal nyari duit cepet, tapi soal ngebangun fondasi yang super kokoh buat masa depan Persib yang kita cintai. Oke, kalau gitu setelah dana dari patungan rame-rame ini terkumpul, terus mau dipakai buat apa aja? Nah, ini nih bagian yang paling seru, karena duit ini bakal langsung kelihatan hasilnya di lapangan. Jadi, kemana aja nih aliran dana segar ini bakal ngalir buat bikin Persib makin perkasa? Yuk, kita intip bareng-bareng rinciannya. Duitnya ini bakal dipakai buat hal-hal yang penting banget. Mulai dari bangun atau renovasi stadion biar makin megah, terus ngembangin akademi buat nyetak calon-calon bintang masa depan dari tanah Pasundan, dan tentunya buat beli pemain-pemain bintang kelas dunia. Nggak cuma itu, dananya juga buat modernisasi manajemen dan perluasan bisnis klub. Semua ini tujuannya cuma satu, Persib yang lebih besar dan lebih kuat. Dengan langkah ini, kita tuh udah nggak lagi ngomongin soal sepak bola doang. Kita lagi ngomongin sebuah transformasi total yang bakal nentuin masa depan klub ini ke depannya. Coba deh, kita lihat perbedaannya. Kayak langit dan bumi. Dulu, klub itu kayak milik pribadi, dananya terbatas. Nanti setelah IPO, klub jadi milik publik. Akses ke modal jadi nggak terbatas. Dan yang paling krusial, manajemen yang tadinya mungkin tertutup, sekarang jadi wajib transparan dan super profesional. Ini bukan cuma perubahan biasa, ini sebuah evolusi. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini. Lewat IPO, Persib mau nunjukin ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, kalau mereka itu klub profesional sejati. Nggak cuma jago di lapangan hijau, tapi juga kokoh sebagai sebuah bisnis modern yang siap bersaing di level global. Nah, pertanyaan besarnya sekarang buat kita semua, apakah langkah berani Persib ini bakal jadi contoh buat klub-klub lain di Indonesia? Apakah ini wajah masa depan yang kita harapkan buat industri sepak bola kita? Aku pengen banget dengar pendapat kalian semua. Coba deh tulis pandanganmu di kolom komentar di bawah, kita diskusi di sana. Makasih banyak udah nonton, sampai jumpa di Raka Pradita Channel berikutnya.